Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Wandari akan memaparkan materi teks cerpen kelas 11. Untuk dapat menganalisis dan menulis teks cerpen yang baik dan benar, kita harus memahami terlebih dahulu hakikat materi teks cerpen yang terdiri dari definisi teks cerpen, struktur teks cerpen, unsur pembangun teks cerpen, ciri-ciri teks cerpen, dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Jadi apa sih teks cerpen itu? Jadi, cerpen atau yang biasa kita kenal dengan istilah cerita pendek adalah bentuk prosa fiksi yang lebih singkat daripada karya sastra lain seperti novel dan novelet. Sebagai jenis karya sastra, cerpen ini bertujuan untuk mengisahkan berbagai aspek kehidupan manusia dalam format yang ringkas dan terbatas, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman atau refleksi tentang kehidupan melalui cerita yang disajikan dengan cara yang efektif dan ringkas. Selanjutnya, kita masuk kepada struktur teks cerpen. Jadi, struktur teks cerpen itu ada 6. Pertama, abstrak. Abstrak adalah gambaran umum atau ringkasan singkat tentang seluruh isi cerita dan bersifat opsional, yaitu boleh ditulis atau tidak. 2. Orientasi. Pada bagian ini merupakan bagian yang akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dalam cerita, sifat, serta latar belakang dari cerita yang ada. 3. Komplikasi. Pada bagian inilah konflik atau masalah utama mulai muncul dan berkembang. Tokoh utama akan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang menghambat tujuannya. Puncak dari konflik ini disebut klimaks, yaitu titik di mana masalah mencapai titik tertingginya. 4. Evaluasi. Evaluasi ditandai dengan munculnya petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan. Setelah masalah sudah pada puncaknya, penulis akan mengiring pembaca untuk menemukan solusi permasalahan tersebut. Tahap evaluasi muncul ketika konflik mulai diarahkan kepada penyelesaiannya. 5. Resolusi. Resolusi adalah bagian akhir dari cerita fiksi. Pada bagian ini, masalah-masalah yang dihadapi akan terselesaikan. Resolusi juga sering diartikan sebagai penyelesaian dalam suatu cerita. Dan yang terakhir atau yang keenam, koda. Koda merupakan bagian akhir cerita. Biasanya penulis akan menyisipkan pesan moral atas konflik yang terjadi sebelumnya. Bagian koda memberikan nilai-nilai atau hikmah yang dapat diambil oleh pembaca. Selanjutnya masuk ke unsur pembangun cerpen. Jadi unsur pembangun cerpen itu ada 7. Pertama, tema. Tema ini merupakan ide pokok yang mendasari suatu cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tokoh pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptakannya. 2. Alur. Alur ini merupakan peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan atau berhubungan dan membentuk sebuah jalan cerita. 3. Latar atau setting. Latar atau setting ini meliputi tempat dan waktu yang digunakan dalam suatu cerita. Latar ini merupakan suatu cerita bisa bersifat faktual dan bisa juga bersifat imajinatif. 4. Penokohan. Penokohan adalah gambaran sifat dan karakter tokoh dalam sebuah cerita yang akan dibuat. 5. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang dalam menyajikan cerita yang dibuatnya dan dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah kata dan struktur kalimat yang digunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Dan yang terakhir atau yang ke-7, amanan. Amanan ini dalam cerpen adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan ini bisa disampaikan secara eksplisit, yaitu ditulis secara langsung dalam teks atau secara implisit, di mana pembaca harus menyimpulkannya sendiri berdasarkan unsur-unsur cerita yang ada. Selanjutnya terdapat unsur kebahasaan teks cerpen. Pertama, menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah ungkapan yang mampu menyampaikan pikiran atau perasaan penulis dengan jelas dan akurat, sehingga pembaca dapat memahaminya dengan baik. 2. Pilihan kata. Pilihan kata tidak hanya terbatas pada kata-kata yang dipilih, tapi juga meliputi cara kata-kata tersebut dirangkai menjadi kalimat dan paragraf yang efektif. Dan 3. Penulisan. Kaidah penulisan merupakan aspek penting dalam menghasilkan cerpen yang berkualitas. Selanjutnya masuk kepada langkah menulis teks cerpen. Pertama, peserta didik memulai proses kreatif dengan membaca contoh cerpen yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Cerpen ini akan menjadi inspirasi awal dalam mengembangkan karya tulis mereka sendiri. 2. Setelah membaca cerpen, peserta didik diminta untuk menganalisis contoh cerpen dengan mengisi tabel yang telah disediakan. Analisis ini bertujuan untuk memahami struktur dan unsur-unsur penting dalam sebuah cerpen. 3. Peserta didik kemudian mencoba untuk menulis ulang cerpen tersebut dengan mengubah tokoh dan latarnya menjadi lebih sesuai dengan pengalaman dan lingkungan mereka sendiri. 4.
4. Peserta didik melakukan modifikasi terhadap cerita yang telah mereka adaptasi. Peserta didik dapat menambahkan tokoh baru, mendeskripsikan karakter tokoh secara lebih mendalam, serta mengubah urutan peristiwa dalam cerita. Langkah terakhir, peserta didik diajak untuk menciptakan cerita yang sepenuhnya baru karya mereka sendiri. Peserta didik bebas mengembangkan tema, tokoh, dan latar sesuai imajinasi mereka. Itulah tadi penjelasan mengenai materi teks cerpen, definisi, struktur, unsur pembangun teks cerpen, ciri-ciri teks cerpen, kaidah kebahasan teks cerpen, dan langkah dalam menulis teks cerpen. Saya Putri Wandari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.